Saudara, lagu ini bukan hanya mau berkata soul dalam pengertian roh kita butuh penebusan, tapi jiwa sebetulnya adalah pribadi kita, kepribadian kita. Gabungan daripada pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu yang namanya soul, namanya jiwa dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya itu sangat perlu mengalami penebusan. Ada orang-orang yang begitu gampang meledak marahnya, tak terkontrol. Ada orang-orang yang gemar menyimpan sakit hati. Ada orang-orang yang gambar dirinya hancur, tidak bisa melihat dengan jelas akan siapa dirinya yang sebenarnya. Ada orang-orang yang gampang frustrasi. Ada orang-orang yang gampang menyerah. Tapi ada orang-orang yang bersikukuh dengan pendapatnya sendiri dan punya kebenaran diri sendiri. Ada orang-orang yang tidak peduli dengan orang lain. Kelihatannya dia cinta jiwa-jiwa, sebetulnya tidak. Dia cinta reputasinya dalam memenangkan jiwa. Itu beda sekali. Itu semua di jiwa. Begitu kita terima Tuhan Yesus, roh kita connect dengan Bapa kembali, urusan dengan roh selesai. Tapi persoalan terbesar muncul dalam jiwa kita. Saya berdoa semua kita menyadari, kita butuh penebusan di roh kita, di jiwa kita, dan di tubuh kita. Oleh karena itu, pagi hari ini, saya ajak Anda nyanyi lagi lagu ini. He is the Savior of my soul. Sambil berdoa Tuhan bukan hanya di roh, tapi di jiwa dan di tubuh. Aku perlu penebusan dari Yesus. Amen, saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. He is the Savior of my soul. Biar Engkau berbicara kepada setiap kami tanpa terkecuali, Tuhan. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian akan mengajar kami, memberikan kami pengertian, sampai kami boleh menikmati yang terbaik daripada-Mu. Firman jari daging dalam hidup kami. Engkau bicara kepada pribadi demi pribadi, dan jangan lewatkan satupun, Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, amin. Saya nomor 7, saudara. Amen. Siapa yang nomor 7 angkat tangan. Alright, saya nomor 7. Kita sudah belajar dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Israel, Salomo, dan yang terakhir saya nomor 7. Saya harap ini tema sederhana, Anda ingat, pegang dengan iman kita. Nah, saya mendoakan ketika sampai kepada bagian di mana inilah jatah kita. Dan kemudian saya tanya, Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan hari ini buat anak-anak-Mu? Ada sebuah topik yang menarik sekali. Dari ayat-ayat yang sudah sering kita dengar, tapi izinkan kita melihat lagi. Dan biar ini masuk dalam kehidupan kita, maka tema ini jadi milik daripada semua kita. Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10, kalau Anda sudah sampai kepada pasal 10, lihat mulai ayat yang ke-25, sampai dengan ayat yang ke-37. Lukas pasal 10, lihat mulai ayat yang ke-25, sampai dengan ayat yang ke-37. Judulnya, Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini bagian yang sebetulnya dasar
dari semuanya ini. Anda ngerjakan ini sudah hebat sekali. Tapi kita ini seringkali nggak bisa. Jangankan kita memberikan yang terbaik semua ke Tuhan. Kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri saja susah. Di mana buktinya? Buktinya kalau kita salah, kita minta diampuni. Tapi kalau orang lain salah, tidak ada pengampunan. Buktinya kalau kita melakukan hal yang konyol, kita minta dimengerti. Kalau orang lain melakukan yang sama, tidak pernah mau mengerti. Ini dua hukum yang tidak semudah kita mengucapkannya. 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Lalu kemudian keluarlah sebuah perumpamaan yang ajaib sekali. Dan pagi hari ini, saya ingin ajak Anda melihat dari satu sudut yang berbeda dari yang biasanya kita lihat. Alkitab mengatakan, ayat 30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ada 2 poin saya mau sebut dan tunjukkan kepada Anda, kalau Tuhan kehendaki, dan saya percaya bahwa sebenarnya ini merupakan apa yang Tuhan mau. Poin yang pertama, Anda harus melihat sebuah titik pandang yang berbeda sebetulnya antara apa yang dilihat oleh imam dan orang Lewi dengan apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Di mana bedanya? Bedanya adalah imam dan orang Lewi ini hanya berkata, dengan tindakannya itu, dia berkata, bahwa aku hanya melakukan tugas yang dikotak buat aku, yaitu bahwa aku hanya melakukan apapun dalam lingkup rumah Tuhan. Sedang Yesus datang, dia mengatakan, dia menghadirkan kerajaan Tuhan di muka bumi, bukan di dalam rumah Tuhan saja. Dari mana Pak kita mengerti? Coba lihat cerita ini. Kalau Anda melihat akan konteks geografisnya, maka Yerusalem ada di atas. Karena itu kota adanya di gunung, di bukit. Yeriko ada di bawah. Nah, di zaman itu ada bait Allah di Yerusalem. Yang bertugas di situ hanya imam dan orang Lewi. Oleh karena populasi mereka makin besar, maka banyak imam dan orang Lewi yang pindah kemudian. Mereka tidak lagi menetap di Yerusalem yang sudah sangat padat. Mereka geser ke kota yang cukup dekat dengan Yerusalem, yaitu kota Yeriko. Maka antara Yeriko dan Yerusalem itu merupakan jalan yang seringkali dilewati oleh imam dan orang Lewi. Kalau mereka naik ke Yerusalem, artinya mereka bertugas di sana di bait Allah. Kalau mereka turun, artinya mereka sudah melakukan tugas mereka, mereka pulang ke rumah mereka. Nah, antara 2 kota itu, saya pernah mengatakannya berkali-kali, ada sebuah jalan kecil. Dan di jalan itu sering terjadi perampokan dan pembunuhan.
Karena itulah orang menyebut jalan itu sebagai the bloody way atau jalan yang berdarah. Karena banyak orang yang lewat situ, mereka dirampok, bahkan mereka kemudian dibunuh. Alkitab mengatakan ada seseorang yang ketika melewati jalan itu, dia dirampok dan dipukuli setengah mati. Dia luka parah, tidak berdaya, semua hartanya amblas diambil semua. Lalu kemudian tak lama setelah itu, datanglah seorang imam. Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Artinya, dia sudah melakukan tugasnya di rumah Tuhan, di bait Allah. Kemudian dia turun ke Yeriko. Hal yang sama terjadi dengan orang Lewi. Dia juga turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dua-duanya artinya sudah melakukan tugas mereka di bait Allah. Lalu mereka turun karena mereka mau pulang ke rumah mereka. Saudara sekalian, dengan gambaran ini Anda melihat, waktu mereka selesai bertugas di bait Allah, di tengah jalan mereka melihat orang yang tergeletak dan tidak berdaya, mereka nyingkir. Mereka gerak ke seberang yang lain dan membiarkan orang itu tanpa ditolong. Apakah mereka ini orang yang kejam? Alkitab tidak mengatakan itu, sehingga kita tidak boleh menghakiminya. Tetapi paling tidak saya mengatakan mereka punya prinsip. Aku kan imam, aku kan orang Lewi. Tugasku hanya di dalam rumah Tuhan. Di luar rumah Tuhan bukan tugas saya. Oleh karena bukan tugasnya, kita seringkali mengatakan itu tidak mungkin aku sentuh. Karena itu bukan tugas saya. Di dalam konteks itulah berapa banyak pada hari ini gereja dan orang percaya tidak melakukan apa-apa di luar rumah Tuhan. Kalau kita mendengar yang namanya pelayanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan di dalam gereja, dalam rumah Tuhan. Waktu kita bergerak keluar, tidak pernah kita menganggap sebagai pelayanan. Lebih parah lagi ada orang-orang yang berpikir, kalau Anda tidak khotbah, makanya artinya engkau tidak pelayanan. Karena kita berpikir seperti imam dan Lewi. Memang benar Alkitab mengatakan, kita adalah imamat yang rajani. Tapi ini bedanya dengan Yesus. Kalau imam dan Lewi hanya berpikir, pekerjaanku hanya dalam lingkup rumah Tuhan, Tuhan Yesus berkata yang berbeda. Ketika dia mengajari para muridnya berdoa, dia mengatakan apa? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Dia berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas muka bumi ini. Bukan hanya di dalam gereja, seperti di surga. Sekarang saya mau tanya, adakah kemiskinan di surga? Tidak ada. Adakah kekurangan di surga? Tidak ada. Kita masih bicara dalam konteks transfer of wealth dari bangsa-bangsa. Adakah pengemis di surga? Tidak. Pengemis yang bernama Lazarus ketika masuk surga dipangku oleh Bapak Abraham. Adakah air mata di surga? Tidak ada. Itu yang dia berkata biar itu turun ke bumi. Bukan hanya ke dalam rumah Tuhan. Nah, cara berpikir inilah yang berbeda. Kalau saudara ingin menikmati the kingdom of God, Anda harus sadar, itu merupakan tanggung jawab, sekaligus doa Yesus, yang berkata turun di atas muka bumi ini. Apakah dalam gedung gereja, atau di luar gedung gereja, menghadirkan kerajaan Tuhan di sana, adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita. Saya berharap Anda menyadari ini. Coba kita lihat Wahyu pasal yang ke-11. Wahyu pasal 11. Nanti kita akan balik lagi ke Lukas 10. Sekarang kita lihat Wahyu pasal 11. Dalam Wahyu pasal 11 ada sebuah nubuatan yang kelak akan terjadi. Dan ini yang akan terjadi. Ayat yang ke-15. Wahyu pasal 11. Ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya,
Pemerintahan atas dunia, bukan atas gereja saja. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Maka Anda harus mengerti, konteks kekristenan adalah menghadirkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Saya tidak ngomong soal politik, di surga tidak ada politik, saudara. Yang ada pemerintahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, kelimpahan surgawi. Dan itu yang dihadirkan. Sedangkan kita merasa apa? Oh enggak, kita ngurus gereja saja. Jangan ngurus yang lain. Itu bukan urusan kita. Kalau di luar ada orang sengsara, oh bukan urusan kita. Tuhan berkata, kau seperti itu? Tahu nggak hitungan matematikanya? Dalam konteks orang Yahudi Israel zaman itu. Mereka bawa ke rumah Tuhan itu perpuluhannya. 10%. Artinya 90% kurang lebih. Itu adanya di luar rumah Tuhan. Kalau Anda berkata, ya Pak, saya pokoknya di rumah Tuhan aja. Anda sedang hanya berkutat dengan yang kurang lebih cuma 10%. Tapi Yesus berkata begini, aku ingin memberkati engkau lebih dari itu. Sentuh mereka yang di luar. Lakukan sesuatu sesuai dengan kehendakku. Engkau akan lihat kemuliaanku dinyatakan di muka bumi ini. Saudara, saya tadi pagi baru ngobrol dengan Misyani, kepala sekolah SD kita. Dan saya terima kesaksian yang menarik sekali. Kalau Anda mengikuti media, kira-kira mungkin 2 minggu lalu, ada berita di salah satu media yang mengatakan sekolah swasta kaya mendapat hibah jumbo. Kalau Anda ikuti, ada yang ikuti, ada yang tidak. Dan kemudian itu adalah protes dari beberapa orang, karena mereka mengatakan ini ada sekolah kaya kok terima hibah. Dan ketika saya baca itu, urutan pertama sekolah terang bangsa. Dapat kira-kira 500 juta lebih. Dan itu sudah dipersoalkan banyak orang. Ini sekolah kaya, kok terima hibah begitu besar, bahkan paling besar. Sedangkan ada banyak sekolah yang betul-betul ngos-ngosan, hampir tutup, kenapa enggak itu dialihkan kepada mereka. Jadi muncullah sebuah polemik di media, mengapa sekolah kaya dapat hibah dari pemerintah dalam jumlah besar. Nah, hari-hari ini saya mau memberitahu Anda supaya Anda ingat, setiap bantuan keuangan dari pemerintah sekarang ini kan diawasi. Dan itu masuk di arealnya KPK. Kalau tidak salah itu hari Kamis atau Jumat itu media itu muncul. Hari Senin yang lalu datanglah orang KPK ke SD kita. Bawa surat. Jadi singkat cerita saya mau beritahu, kita didatangi KPK pada hari Senin yang lalu. Keren juga saudara, keren. Kalau Anda belum pernah didatangi KPK, jangan berharap Anda didatangi KPK. Menurut saya, kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak benar, mules betul. Dan mereka datang, bawa surat tugas. Mereka mau tanya-tanya soal sekolah berkaitan dengan laporan di media, bahwa ini sekolah yang kaya, tapi kenapa kok terima bantuan hibah gede. Menurut saya, mereka-mereka ini, teman-teman kita ini sudah bertugas cukup lama, jadi penciumannya juga tajam, tapi karena terlalu lama, menurut saya kadang-kadang kita berpikir secara, biasanya begini nih. Lalu mereka pengen ngerti. Saya bersyukur bahwa ujungnya ajaib sekali. Tadi pagi Misyani cerita dengan saya, mereka tanya-tanya soal sekolah. Begitu tahu ada KPK datang, disiapkan semua laporan keuangan kita, termasuk pembelian barang yang dapat dari bantuan pemerintah itu. Dipakai buat apa, notanya ada, semua komplit, siapin langsung. Tapi kemudian mereka tidak sentuh itu dulu, mereka tanya-tanya dengan kita. Lalu mereka tanya, ini sekolah bagaimana? Lalu kami cerita, teman-teman cerita, dia berkata bahwa 70% dapat beasiswa. Walaupun tidak penuh, tapi total yang dapat beasiswa 70%. Dan kemudian mereka kaget dengan angka itu, mereka lihat akan datanya. Pada waktu anak-anak itu mulai keluar sekolah,
dari kelas karena jam waktunya mereka pulang, dia kaget juga. Mereka berpikir yang sekolah ini adalah anak-anak yang gendut, putih, sipit semua, ipel-ipel gini. Ya toh, dengan mobil dari Rolls Royce sampai Ferrari di depan gitu. Mereka berpikirnya begitu sih, karena sekolah kaya. Begitu masuk daerah ini, mereka bilang ini daerah elit, tidak mungkin ada sekolah nolong orang miskin, itu nggak mungkin. Dan dia sudah ngomong begini, ini kebangetan dah pokoknya, sekolah begini kok ditolongi sampai 500 juta lebih. Saudara, pada waktu dia lihat, dia kaget, karena dia melihat pemandangan yang berbeda, dan dia shock sebetulnya lihat. Saya dengar dari teman lain katanya sempat anak-anak ditanya, loh kamu dari mana? Sekolah dari mana? Dari Mbawen atau dari mana? Sekolahnya bayar berapa? Nggak bayar. Jadi anak-anak itu tahu, kalau nggak bayar dia tahu. Nggak bayar. Nah kok sekolah sampai sini? Kan ada bis sekolah. Bayar nggak? Nggak bayar. Bingung saudara. Lalu kemudian dia lihat. Sampai dia masuk ke kelas-kelas, dia kaget sekali. Karena memang banyak banget. Dan dia baru pertama kali mereka dengar istilah anak raja. Wah kok ada anak raja dari mana ini? Bayangin, raja di atas segala raja, saudaraku. Dan kemudian dia lihat, lalu kemudian nggak lama dia datang lagi. Ada pelajaran entrepreneur dalam bahasa Inggris. Dia lihat ke situ. Dia lihat anak-anak ini, yang menurut dia adalah anak-anak yang tidak mungkin sekolah di sekolah yang seperti ini. Dengan semua fasilitas begini, tidak mungkin anak-anak ini sekolah seperti ini. Mereka lihat dan mereka terharu. Sampai yang kedua itu yang datang, salah satu pimpinan mereka yang dari Jakarta. Datang lihat karena pengen ninjau apa yang terjadi. Dan teman-teman memberikan akan sambutan yang baik. Mereka kemudian tunjukkan klip yang kita pernah buat tentang anak-anak ini. Dan dia terharu sekali. Saudara, apa yang terjadi menarik sekali. Kesimpulannya adalah satu. Mereka nanti akan pasang di depan ini, bersih dari korupsi, telah diperiksa KPK. Lumayan tuh, lumayan. Artinya kita tidak malu-maluin nama Tuhan Yesus. Nanti akan dipasang di situ. Kalau dipasang di situ, Anda boleh foto. Nanti kita, buat untuk per foto itu merupakan keajaiban. Tapi yang kedua, mereka minta izin untuk membuat film-film tentang anak-anak ini. Cerita tentang anak-anak ini akan mereka buat dalam sebuah media. Dan dia berkata terus terang, saya mau tunjukkan kepada koruptor-koruptor tuh, duitmu itu yang kamu ambil, bisa untuk membiayai anak-anak seperti ini. Tapi yang ketiga, mereka juga mengundang kita jadi tamu KPK, bukan diundang KPK, jadi tamu KPK. Lain ini. Anda tidak perlu pengacara, tidak perlu apa-apa. Dan kemudian saya pikir kita akan tindak lanjuti. Saya minta nanti beberapa guru dan pelajar sekolah yang ada, datanglah ke KPK. Masuk, lihat gedungnya, dan supportlah minimal. Akan bagus kalau Indonesia tanpa korupsi, akan jauh lebih efisien di banyak hal. Dan kemudian mereka juga bertanya, ini butuh apa sekarang? Mesiani dengan tegas berkata, kalau bisa Bapak tolong bangunkan gedung sekolah baru buat kami. Karena ini butuh murid lebih banyak lagi. Saudara, tahun depan SD, saya tadi beritahu, hanya akan bisa terima kira-kira 100 murid baru. Dan itu artinya kita akan menolak sangat banyak orang. Karena yang dari TK naik, dan itu sudah banyak sekali over. Sehingga SD tahun depan hanya terima kira-kira 100 dari luar. Itu artinya kemampuan kita untuk nolong orang tidak lagi bisa maksimal oleh karena keterbatasan tempat. Ini bukan kereta api gerbong ekonomi yang dicecil, ada aturannya, tiap kelas maksimal berapa orang. Saya dengar cerita ini ya, dan kemudian tadi dikatakan lagi mereka akan membawa sebuah pelang, akan dipasang di depan sekolah, yang mengatakan bahwa ini sudah diperiksa KPK. Seperti Anda beli bensin, kalau ada pasti pas itu kan sudah lega-lega, nggak mungkin ditipu nih saya. Tapi kalau itu terjadi, saya pikir kemuliaan buat Tuhan. Saudara sekalian, tapi saya kemudian ingat peristiwa 4-5 tahun lalu. Pada waktu pertama kali Tuhan berkata kepada saya, buat sekolah. Saudara mungkin tidak pernah mengerti, itu perang besar sebetulnya.
Karena memang saya nggak bisa salahkan sih. Bagaimana membuat sekolah hanya dalam waktu 6 bulan. Sejujurnya kalau saya suruh ngulangi lagi, saya nggak mau. Kecuali Tuhan ngomong lagi. Dan saya pikir dia nggak ngomong lagi. Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Tapi kalau Anda lihat apa yang terjadi, saya mau berkata buat saudara, itulah yang namanya kerajaan Tuhan turun ke dunia. Saya yakin kalau tidak kita mulai 5 tahun lalu sekolah itu, kita nggak akan dapat tanah tambahan juga di belakang, nggak ada gedung yang kita bangun. Dan kelak juga tidak ada lagi tanah yang kita baru dapatkan yang sekian hektar lagi, 8,5 hektar lagi. Nggak ada. Kalau kita hanya urusi akan rumah Tuhan, gedung ini sudah lebih dari cukup untuk sementara. Tapi saya melihat akan sisi yang lain yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Dia berkata kalau engkau hanya ngurusi rumah Tuhan, itulah konsentrasi dari 10% dari apa yang ada. Begitu kita keluar, banyak orang mengeluh dan berkata buat apa? Ini hanya memboroskan uang, merugikan kita. Saya pikir tidak. Kita nggak bisa lihat secara matematikanya Tuhan. Tuhan kita tidak pernah menjerumuskan kita. Kalau dia mau kita bergerak keluar, karena Tuhan sangat ingin memberkati kita lebih lagi. Nanti di bagian kedua saya tunjukkan lebih real lagi yang ini. Tapi inilah perbedaan antara pandangan imam dan Lewi yang berkata, aku kan sudah melakukan tugasku. Korban bakaran sudah aku bakar, dupa sudah aku nyalakan, api Tuhan ku nyalakan, bait Allah aku rawat dengan baik. Mau suruh apa lagi? Itu orang tergeletak di tengah jalan, itu urusan pemerintah, urusan polisi, dinas sosial, bukan kita. Bagian kita hanya rumah Tuhan. Maka sebetulnya kita hanya bergerak dalam area yang 10%. Yang 90% kita nggak bisa sentuh. Padahal Tuhan berkata, kerajaan ini akan menjadi kerajaan Tuhan. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Seandainya semua orang percaya bisa mengerti itu, akan ajaib sekali. Satu hari Tuhan Yesus lagi istirahat sebetulnya. Kalau Anda baca ceritanya, Yohanes Pembaptis baru dibunuh oleh Herodes. Dan Tuhan nyingkir, sebetulnya dia menyingkir. Bagaimanapun secara manusia hatinya sedih. Ini merupakan saudara sepupunya dia. Ketika dia nyingkir, bahkan dia sudah lelah, mereka belum makan. Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Dan kira-kira Alkitab mengatakan 5.000 orang laki-laki. Di zaman itu, tidak ada gedung yang bisa muat 5.000 orang di Israel. Nggak ada. Dan itu peristiwa tidak terjadi di dalam bait Allah. Apalagi di sinagog. Tuhan melihat mereka, Alkitab berkata, tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Dia ngajar mereka, dia mendoakan mereka. Sampai sore. Dan para murid melihat bahwa kita sudah melakukan yang kita kerjakan. Yang harusnya kita kerjakan. Apa itu? Ngajar mereka, doain mereka. Buat mujizat buat mereka. Itu kan tugas kita. Sekarang sudah sore. Mereka datang ke Yesus berkata, Guru, suruh mereka pulang. Supaya mereka beli makanan di desa dan sekitar mereka. Artinya begini, Guru, tugas kita sudah kita kerjakan dengan baik. Kita sudah layani mereka sepanjang hari. Makan pun tak sempat. Sekarang suruh mereka pulang. Karena soal makan mereka bukan urusan kita lagi. Tapi tiba-tiba Yesus berkata, jangan suruh pulang. Kamu yang harus beri mereka makan. Pada waktu mereka mendengar itu, saya pikir mereka panggil Yudas. Dan bertanya, Yudas, lu korupsi berapa duit kita? Enggak.
Masih punya berapa? Dilihat, 200. Datang ke Yesus lagi. Tuhan, cuma punya nopek, dinar. Gak cukup memberi makan semua orang ini. Dan Tuhan sambil tersenyum dalam hatinya mungkin berkata gini, sopo sing ngongkon? Siapa yang suruh kau pakai duit kita? Itu duit hanya bagus buat kita. ber-12, maksimal ber-70. Tapi tidak pernah akan cukup untuk ribuan orang. Dan dia tanya, apa yang ada padamu? Mereka cari. Bukan dari kantong duitnya Yudas, bukan. Ada orang lain lagi. Seorang anak kecil. Bawa 5 roti dan 2 ikan. Dan itu yang dibawa ke Yesus. Itu yang dia berkati. Itu yang dia bagi-bagi. Itu yang membawa mereka memberi makan ribuan orang. Bahkan sisa 12 bakul. Dan itu tidak diambil dari kantong kolektor atau kantong persembahannya Yudas Iskariot. Walaupun dia bendaharanya. Saudara, Tuhan ingin memberkati kita lebih lagi. Kalau engkau berkata, saya nomor 7, saya beritahu, lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan hanya membatasi Tuhan seperti imam dan Lewi yang tidak mengerjakan apa yang dia inginkan. Pilihan di tangan kita. Anda hanya mau berkutat dengan yang 10%. Ataukah engkau mau berkata, aku mau jangkau yang di luar. Jadi berkat buat bangsaku dan kotaku. Dan tiba-tiba engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amen, saudara. Pak Oktuk baru cerita sama saya minggu lalu. Persis hari saya terima laporan KPK datang. Dia bilang, Pak, di Jawa Tengah dipilih 2 sekolah. Cuman 2. Akan terima hibah. Gede lagi. Untuk pembentukan karakter atau apa. Di seluruh Jawa Tengah. Cuman 2. Satu adalah terang bangsa. Dapatlah. Itu nggak ada itu. Nggak ada pelang KPK kelak di situ. Kalau Anda tidak jangkau di luar. Itu uang dibandingkan yang kita keluarkan nothing. Tapi saya mau beritahu saudara. Seberapa sebetulnya pengaruh kerajaan Tuhan sampai di sudut-sudut kota ini. Membawakan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Pak Hengki baru semangat cerita dengan saya. Wali Kota Cup. SD juara 2. Nangis. Karena kalah cuma setengah bola. Setengah bola. Tapi kalau saya belum lihat Pak Hengki nangis, saya pikir belum terlalu sedih lah. Setengah bola. SMP juara berapa? 3. SMA juara 1 yang divisi 2. Terus mereka semua akan naik yang divisi 1 tahun berikutnya. Marching band juara 1. Satu hari saya kepingin tunjukkan kepada Anda. Semua piala kalau Anda datang ke sekolah-sekolah dari TK sampai SMA. Semua piala penghargaan. Menurut saya, ujung ke ujung nggak muat. Kita nggak pernah publikasi. Tapi saya mau berkata buat saudara. Tuhan tidak pernah bangun yang ecek-ecek. Kita boleh tidak cukup waktu dan tidak pernah cukup waktu untuk melakukan itu. Karena kemampuan kita terbatas. Tapi kalau Tuhan mau, kita akan jadi generasi yang unstoppable. Tidak ada yang bisa menghentikan. Kembali pertanyaannya adalah, saudara mau yang mana? Oh ya Pak, harusnya begini, harusnya begini. Saya berkata, contohin, teladani. Tidak mudah sebetulnya mengizinkan Tuhan memulai dengan kita membangun sebuah gelombang. Lebih mudah kita pakai papan selancar dan naik tunggangi gelombang itu. Dan kita merasa lebih tinggi dari gelombang itu. Tapi percayalah, cuma nebeng di atas gelombang. Semua orang juga bisa. Tapi kalau Anda mengizinkan Tuhan pakai hidupmu memulai sebuah gelombang baru yang membawa akibat dan dampak kemuliaan yang besar buat Tuhan.
Itu yang dia cari pada hari-hari ini. So, saya berdoa, Tuhan akan mencelikkan mata rohani kita. Dan kita akan terbuka semuanya. Poin yang kedua. Dengerin baik-baik. Kita sudah tahu tentang Imam dan Lewi. Pertanyaannya sekarang gini. Dalam cerita Yesus tadi, siapa sebenarnya orang Samaria itu? Dan siapa pemilik rumah penginapan itu? Coba renungin tuh. Dalam cerita Tuhan tadi, siapa sebetulnya orang Samaria? Dan siapa yang digambarkan adalah pemilik rumah penginapan itu? Saya waktu baca ini, saya nangkap sesuatu yang aneh. Coba dengerin saya baik-baik. Menurut saya, orang Samaria ini adalah Yesus sendiri. Alkitab mengatakan, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi ditolak oleh kepunyaannya sendiri. Yesus ini dianggap oleh sebagian besar orang aneh, sesat, dirasuk setan. Cara mereka nolak seperti nolak orang Samaria. Karena ada orang-orang yang merasa suci, kudus, tak bercacat. Dengan gaya Yesus, mereka nggak suka. Kurang kudus. Yang lain puasa, muridnya nggak puasa. Hari Sabat semua diam, Tuhan kerja. Nggak level, kekudusannya nggak level. Hari ini banyak anak Tuhan yang merasa dirinya sangat kudus. Lihat orang lain, kamu nggak level, kekudusanmu kalah dengan aku. Orang tidak tahu Tuhan membaca hati. Menurut saya orang Samaria ini adalah Yesus sendiri. Dan pemilik penginapan itu adalah kita, Anda dan saya. Bukankah Yesus yang pertama-tama harus turun, membebat, merawat, tapi kemudian dia serahkan kepada anak-anaknya. Jiwa-jiwa ini untuk dirawat lebih jauh. Nah sekarang coba, mari ikuti pola pikir ini supaya Anda mengerti. Karena banyak orang berkata begini, Pak, kerja yang Anda kerjakan selama ini kan pekerjaan sosial. Artinya pekerjaan yang non-profit, but full profit. Ini pekerjaan yang tidak ada untungnya. Cuma kenabiannya banyak. Siapa bilang? Memang betul secara manusia, kita mengatakan kita tidak bertujuan cari uang. Yes. Tapi maaf nih. Dalam sisi Tuhan, Tuhan tidak pernah memperlakukan kita sebagai lembaga sosial yang tidak dibayar. Kebanyakan kita berpikir begini, ini dari sisi Tuhan ya. Dari sisi kita harus berkata, karena aku mengasihi Engkau Tuhan. Karena aku mengasihi jiwa-jiwa. Aku mau berkorban, itu harus. Tapi sisi Tuhan beda. Dia bukan Tuhan yang begini, ya bagus. Orang saya tak bayar ya, pokoknya gue tak lebok ke surga tingkat itu. Sama sekali tidak. Baca perumpamaan ini. Orang yang dirampok itu, dikasih minyak, dikasih anggur, dibebat, dirawat, kemudian dia bawa ke rumah penginapan. Yesus akan pergi, tapi dia akan kembali, dan dia berkata begini, ini, gua kasih duit. Berapa itu? 2 triliun. Nggak ada isamin lah saudara. Serah mungkin, paling-paling Rp2. Ngawur. Ini gua bayar nih. Artinya dia memberikan lebih. Kalau sampai nanti pengeluaranmu lebih dari ini, kalau gua pulang, gua bayar. Sosial enggak ya? Enggak. Bisnis. Buat orang yang punya rumah penginapan ini, orang ini adalah pasien. Bukan pasien sosial yang membawa surat dari lurah tanda kemiskinan. Enggak. Ini pasien yang dimasukkan oleh orang paling kaya di dunia dan di surga.
namanya Yesus, dia bayar loh. Bahkan dia beri lebih. Kan sampai dia ngomong gini, kalau engkau belanjakan lebih dari ini, artinya uang yang diberi itu lebih dari yang sudah dikeluarkan. Dia berkata, kalau engkau keluarkan terus merawat dia sampai lebih dari ini, nanti kalau aku pulang, aku akan bayar. Dan kata jikalau itu artinya belum pasti. Menurut saya, Tuhan tidak pernah berhutang dengan siapapun. Seandainya dia berkata, sampai kurang nak, waktu aku datang kembali, aku bayar engkau dalam kekekalan yang luar biasa. Ajaib kan? Jadi siapa bilang, kalau Anda mau berkata, saya nomor 7, ada caranya. Sentuh mereka yang di luar. Rawat mereka. Sesuai dengan panggilan kita. Tagihan ajukan ke bos yang di atas. Nggak ada. Bayarnya mundur ya, 2 bulan lagi. Tanggal berapa Pak? Ya pokoknya nantilah. Sesuai dengan berkat kita ya. Jadi Januari ya Pak? Ya, tanggal berapa Pak? 32, nggak ada. Itu hapus-hapusannya orang dagang, saudara, yang tidak jujur. Tapi dia mau berkata, lu mau di nomor 7. Dia berkata, aku akan berkati engkau. Tapi caranya begini. Saudara, saya pernah baca artikel. Orang-orang paling kaya di dunia hari ini. Itu orang yang punya persediaan dana untuk nolong orang miskin itu besar sekali. Dan banyak di antara mereka mengatakan ada korelasinya, ada keterkaitannya. Nolong orang banyak dengan makin banyak duitnya yang mereka punya, ada korelasinya. Maka betullah Oma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terus menjadi presiden itu, saudara. Ya karena betul, yang kaya makin kaya. Yang miskin makin miskin. Kenapa? Karena orang kaya harusnya ini memberinya lebih berani. Yang miskin karena merasa miskin, dia tidak berbuat apa-apa. Saudara sekalian, ini yang harus Anda pegang. Kita mengerjakan banyak, Anda buat pasar murah. Pak, ini sosial, saya beritahu ya. Tagihanmu Tuhan yang bayar. Jangan pernah berkata Tuhan akan utang dengan saya. Tiap kali engkau hadapkan Tuhan, aku sudah lakukan bagianku. Tiap kali Anda punya hak untuk ngomong begitu dengan Tuhan. Sebab orang Samaria ini kasih duit loh saudara. Saya harap Anda memahami itu. 1 Korintus pasal 9. Ayat yang ke-7. 1 Korintus 9 ayat yang ke-7. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Jawabannya apa? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Zaman dulu kalau orang perang, raja membiayai biaya perang. Kan nggak ada tuh, kecuali negara itu chaos. Yaitu perang biaya sendiri. Kalau enggak, masa tentara ke perang bilang, cari sepatu sendiri ya. Wah, ada sepatu Bruce Lee, sepatu Krok, macam-macam, kan lucu. Pelurunya buat sendiri ya masing-masing ya. Ada peluru nembak burung, ada peluru karet, segala macam. Ada ketapel, kan nggak lucu. Nggak mungkin itu. Dia mengatakan siapa yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri. Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Artinya apa yang kau lakukan Tuhan tidak pernah berhutang. Anda masih nomor 7. Lakukan kehendak Tuhan. Dia bukan Tuhan yang tidak punya apa-apa. Sehingga membuat kita ngutangin Tuhan. Ayat terakhir. Lihat Yesaya pasal 58. Saya akan tutup dengan ini. Dan ini ayat memberkati saya luar biasa. Terutama nanti lihat pada ayat yang terakhir. Tapi supaya tahu konteksnya. Lihat Yesaya pasal 58. Mulai ayat yang pertama. Saya mau baca pelan-pelan.
Dan kemudian setelah nanti Anda lihat dari ayat pertama sampai 13, 14 itu merupakan jatah yang dia beri. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Yesaya 58. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Kalau Anda sering kali dengar, Pak, saya sudah begini, sudah begitu, kok nggak ada hasilnya? Padahal aku ini berdoa, cari Tuhan, aku puasa, sampai makin kurus, mana jawabannya? Doaku kok nggak didengar, kenapa begitu? Teruskan. Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, atau kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa, sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Itu bukan soal nahan lapar, saudara. Itu soal sikap hati kita. Satu dengan yang lain. Teruskan lagi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau, perhatikan, memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, Hineni, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu,
dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. 14, inilah akibatnya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kalau Anda punya New English Translation pada ayat yang ke-14, di kalimat yang pertama dikatakan dengan istilah yang bagus sekali. Saya bacakan buat Anda. Alkitab mengatakan, then you will find joy in your relationship to the Lord. Lalu kemudian engkau akan mendapati sukacita dalam hubunganmu dengan Tuhan. Banyak orang mengeluh, untuk apa Pak dengan Tuhan? Semuanya tidak ada efeknya buat saya. Tapi setelah Anda kerjakan semua, cara berpuasa, menghormati hari Sabat, artinya hatimu melekat ke Tuhan, tolong orang lain, ulurkan tanganmu bagi yang lain. Maka Alkitab mengatakan, then you will find joy in your relationship to the Lord. Maka kamu akan menemukan sukacita dalam hubunganmu, persahabatanmu, kedekatanmu dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, and I will give you great prosperity. Maka aku akan memberikan kepadamu suatu kelimpahan yang besar. Bukankah itu yang ajaib yang Tuhan janjikan buat kita? Ayo belajar, saudara. Ulurkan tanganmu kepada setiap orang yang membutuhkan. Buat sesuatu, membuat sekitar kita jadi lebih baik karena kasih Tuhan. Masih banyak tugas yang harus kita tempuh dan selesaikan. Tapi saya percaya, Anda nangkap yang Tuhan mau katakan hari ini. Anda bisa berkata, saya nomor 7. Ada orang-orang yang hanya menanti kapan. Penantianmu tidak akan pernah berakhir. Karena Tuhan sedang menanti saudara. Dan dia sedang bertanya kapan engkau menghadirkan kerajaanku di sekitarku. Besok siang Anda bisa langsung praktek sesuatu yang sangat sederhana. Kalau engkau meresponi firman ini. Bagaimana Pak caranya? Jam 12 kita ada acara. Anda datang jam 12 siang. Bawa satu orang yang selama ini mungkin Anda pikir atau Anda anggap telah berjasa banyak dalam hidupmu sehari-hari. Dalam hal kecil. Bisa pembantu, bisa sopir Anda, tetangga, tukang sayurmu, siapapun. Yang Anda pikir orang ini sebetulnya berguna banget, berjasa banget buat hidupku. Dan Anda bawa bingkisan kecil, ajak dia. Kita akan ada tarian, ada pujian singkat. Dan besok kita juga memberikan kita juga akan diikuti semua teman-teman dari sekolah terbang. Kita telah pilih pahlawan-pahlawan di antara kita acaranya. Dari guru, CS, Satpam, tukang taman, lalu kemudian siapa lagi ya? Security, segala macam. Dari TK sampai SMA, SMK. Kita akan beri mereka apresiasi. Mereka pilih sendiri di antara mereka, bukan kami yang menentukan. Dari mereka voting sendiri. Kita hanya mau berkata terima kasih, thank you. Karena dengan apa yang dikerjakan itu luar biasa. Tapi juga saya mendorong Anda untuk ambil kesempatan ini. Caranya sederhana. Ajak satu orang, jangan disuruh datang sendiri, ajak. Tapi hadiahnya Anda bawa sendiri. Tidak usah berlian yang 1 karat atau 2 karat, saudara, gak usah. Anda bisa beri sesuatu yang simple, tapi katakan dengan tulus. Besok ada waktu kita berkata, terima kasih. Hanya itu saja. Dan dengan Anda berkata terima kasih, lihatlah sesuatu yang berbeda akan terjadi. Jam 12 siang. Kalau Anda berkata, saya nomor 7. Saya percaya kita akan memulai sesuatu yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Siapa nomor 7? Angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari berdiri sama-sama. Saudara, minggu lalu kita jual beras murah. Minggu ini kita sudah diberitahu berasnya dijual lagi.
18.000. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau Anda hanya ambil satu, artinya yang lain sebetulnya bisa nikmati. Tapi kalau ada kreatif, riwa-riwi, ya itu dagang. Itu tidak nomor 7, percayalah, nomor 7.779 miliar, 75. Sebab sebetulnya itu jatah untuk saudaramu dan engkau, karena engkau bawa uang, lalu Anda bolak-balik memanfaatkan itu untuk kepentingan. Pak, saya terlanjur Pak, sederhana caranya. Keuntungan yang Anda dapatkan dari riwa-riwi beli itu, tolong Anda sumbangkanlah, beri makan orang-orang miskin. Sudah, dosamu diampuni, itu aja saudara ya. Kembalikan juga repot. Tapi next time jangan saudara. Saya nggak kebayang bagaimana kalau satu hari Pak Sugi ini sebetulnya sudah pengen bagi gratis. Waduh, chaos kalau gratis caranya begitu. Tidak saudara. Tapi satu hari mungkin kita mau beri gratis. Apa salahnya di rumah Tuhan ada banyak makanan, ya toh? Apa salahnya kalau kita sudah bisa panen besar? Bantu doa buat Pak Sugi dan teman-teman. Mereka sudah merintis di banyak. Saya sudah terima banyak fotonya. Hasil tanamnya luar biasa. Dan saya berharap di awal tahun depan kita bisa panen cukup besar. Dan kita melihat pekerjaan tangan Tuhan itu luar biasa. Setelah ini mereka di awal tahun ada kira-kira mungkin paling tidak 4.000 hektar yang menanti itu ditanam. Kita percaya kita akan memberi makan bangsa ini. Kita akan beri makan bangsa ini. Kita beri makan bangsa-bangsa. Tidak ada niat yang lain kecuali ingin memberkati saudara-saudara kita yang lain. Amen, saudara. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan.